Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Dilada dengan standbook F1A1-21044. Pada hari ini saya akan membacakan materi tentang teknologi informasi. Saya berasal dari kelompok 6. Adapun poin pembahasan yaitu yang pertama, file kabinet elektronik, dasar-dasar database. Kedua, database dan sistem manajemen database. Yang ketiga, komputer pribadi atau personal komputer, di mana saya akan memaparkan poin pembahasan pertama, yaitu file kabinet elektronik, dasar-dasar database. Yang pertama, penyimpanan barang dan data. Dalam tarif hidupnya yang paling sederhana sekalipun, setiap manusia dituntut memiliki tempat khusus dan teratur untuk menyimpan barang atau data yang dimilikinya. Di rumah atau kamar pribadi misalnya, ia menyimpan barang tertentu di tempat spesifik yang dapat diingatnya dengan mudah. Bahkan orang yang punya sifat tidak rapi sekalipun memiliki cara sendiri untuk mengingat lokasi spesifik tersebut. Tidak hanya dalam menempatkan barang, dokumen-dokumen penting juga ditempatkan di lokasi khusus. Contoh yang paling sederhana adalah dompet pribadi, yang setiap hari kita bawa di kantung celana belakang atau di dalam tas. Di dompet itu tersedia ruang-ruang khusus yang kita tentukan untuk menaruh dokumen tertentu. Misalnya ada tempat khusus untuk menaruh KTP, KTM, SIM, STNK, dan sebagainya. Ada tempat khusus pula untuk menaruh kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya. Ada tempat khusus untuk menaruh uang kas. Dan ada tempat khusus pula untuk menaruh foto orang-orang yang kita sayangi. Yang kedua, dokumentasi data konvensional. Di atas disebutkan contoh-contoh sederhana tentang penyimpanan sederhana untuk barang atau data. Untuk hal yang lebih kompleks, penyimpanannya pun otomatis tidak kompleks. Dokumentasi data semacam ini memerlukan kategorisasi yang lebih banyak, tempat yang lebih luas, dan juga orang dengan kemampuan khusus untuk perawatannya. Jika kita melihat perpustakaan, misalnya, di sana merupakan tempat penyimpanan yang lebih kompleks, dengan data yang sangat banyak, dan tempat yang lebih luas, di mana semuanya itu ditata sedemikian rupa, sehingga memudahkan siapapun untuk mencari buku-buku yang dibutuhkan. Demikian juga arsip. Di kantor-kantor dan instansi-instansi pemerintah, pengarsipan secara konvensional masih dipakai sampai sekarang karena memang data fisik tetap dibutuhkan selain data digital. Arsip-arsip ini biasanya ditempatkan dalam lemari-lemari besar yang diletakkan dalam ruangan khusus. Bisa juga untuk setiap pegawai dibuatkan lemari yang lebih kecil untuk menyimpan data-data fisik yang dikerjakannya. Jadi, bila pada bentuk barang dan data yang kasat mata, mutlak diperlukan kategorisasi. Kategorisasi demikian juga hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari basis data digital, yang juga memerlukan kategorisasi dalam data-datanya. Yang ketiga, kategori data. Pada dasarnya setiap orang maupun benda dapat dikategorikan berdasarkan ciri-ciri khas yang dimilikinya. Pada basis data karyawan, misalnya pengelompokan ciri-ciri dilakukan berdasarkan nama, tanggal lahir, alamat rumah, pendidikan terakhir, status, gaji, dan lain-lain. Membagi karyawan berdasarkan kategori tertentu, memudahkan manajemen perusahaan untuk mengetahui bermacam-macam hal seperti jumlah karyawan, berdasar rentang usia tertentu, jarak kantor dengan rumah karyawannya, berapa orang yang sudah berkeluarga, pemerataan gaji, dan lain-lain. Dengan memanfaatkan basis data seperti ini, kebijakan non-teknis dapat diambil berdasarkan kondisinya karyawan. Contoh, untuk manfaat basis data adalah ukuran panjang, lebar, tinggi, kemasan barang-barang elektronik yang tersimpan di suatu gudang. Pada umumnya setiap barang elektronik memiliki kategorisasi data yang demikian banyak, mulai dari spesifikasi mesin,
sampai ukuran barang dan ukuran kemasannya. Semuanya itu harus disimpan dalam suatu basis data yang memuat hal-hal tersebut sambil menunggu barang-barang itu dijual. Biasanya disimpan di suatu gudang. Untuk memudahkan penyimpanan tertentu saja diperlukan data panjang lebar tinggi kemasan agar dapat diperhitungkan jumlah barang yang masuk dengan volume gudang. Tanpa perhitungan yang tepat berbasis data, bisa jadi akan ada banyak kekeliruan yang biasa saja berakibat rusaknya barang tersebut. Demikian pula ketika barang itu dikirim dengan keadaan tertentu. Ukuran panjang, lebar, dan tinggi juga diperlukan untuk memperhitungkan berapa banyak barang yang bisa diangkut dalam satu kendaraan tertentu. Itulah materi yang bisa bawakan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Syawal. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Amin Adil Adha, yaitu poin nomor 4, basis data. Sejak lama, umat manusia mengenal apa yang disebut basis data atau database. Berbagai macam data disimpan di basis data. Di masa lampau tentu bentuknya adalah kertas-kertas yang dikumpulkan dalam satu file dan disimpan di tempat tertentu. Dengan adanya basis data menjadi keuntungan sebuah sistem karena merupakan tempat catatan yang berhubungan dengan sistem tersebut. Nantinya data ini dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Dalam pemerintahan misalnya, data catatan penduduk yang dikumpulkan di pusat pemerintahan yang berasal dari daerah-daerah dapat digunakan untuk memetakan kondisi penduduk negara itu. Pemetaannya pun bisa beragam, mulai dari usia penduduk, jenis kelamin, pendapatan, produktivitas, dan lain-lain. Dengan data-data yang akurat, kebijakan yang tepat pun dapat dirumuskan dan menguntungkan semua pihak. Sebaliknya, bila datanya tidak akurat atau bahkan tidak punya data, kebijakan dapat dirumuskan secara salah dan malah merugikan semua pihak. Sekarang, pengaruh basis data dalam hidup sehari-hari sangatlah signifikan. Kartu identitas yang kita punya seperti KTP, SIM, KTM, dan lain-lain merupakan output dari suatu basis data. Dalam basis data di mana data-data pribadi kita disimpan, tercatat segala sesuatu hal penting yang sehubung dengan identitas kita. Demikian juga di banyak perusahaan. Basis data karyawan tidak hanya menyimpan identitas pribadi karyawan, tapi lebih jauh menyimpan juga sidik jari dan bahkan pindai retina. Ini berhubungan erat dengan akses karyawan tersebut terhadap fasilitas-fasilitas milik perusahaan. Sekarang absensi karyawan tidak hanya dapat dilakukan dengan tanda tangan di selembar kertas, namun lebih canggih dengan memindai sidik jari. Tentu saja hal ini dapat dilakukan jika didahului dengan pembuatan sistem database yang canggih dan terintegrasi. 5. Digitalisasi data. Seiring perkembangan zaman, data tidak hanya disimpan dalam bentuk cetakan atau tulisan di atas kertas, tapi juga dalam bentuk file komputer. Berbagai aplikasi telah mendukung digitalisasi data. Perusahaan Microsoft misalnya, selama bertahun-tahun telah mengembangkan paket Microsoft Office yang banyak sekali dipakai di perusahaan-perusahaan. Apa yang tadinya diketik dengan mesin tik atau ditulis tangan diganti menjadi tampilan digital. Data-data karyawan misalnya tidak lagi dibuat dengan kertas, ballpoint, dan penggaris, tapi menggunakan Microsoft Excel yang sewaktu-waktu dapat diganti sesuai kebutuhan. Demikian juga surat menyurat dengan Microsoft Word dapat memberikan keuntungan berlipat dibandingkan dengan menggunakan mesin ketik biasa. File-file digital ini tidak lagi disimpan dalam lemari besar berisi tumpukan-tumpukan kertas, melainkan disimpan dalam folder-folder di komputer. Folder-folder pun ibarat sebuah ruang-ruang kosong yang ada di lemari, hanya saja tidak seperti lemari yang terbatas volumenya. Folder tidak memiliki batasan. Di dalamnya bisa dibuat ruang-ruang baru sampai tidak terbatas, yang tentu saja akan memudahkan pengguna dalam menyimpan data. Untuk hal semacam ini, ternyata teknologi informasi pun sudah punya jawabannya lewat perangkat keras yang kita kenal dengan sebutan scanner atau pemindai, dan juga kamera digital.
Scanner atau kamera digital berfungsi untuk merekam tampilan pada kertas atau objek lain dan menyimpan dalam bentuk file gambar digital. Belakangan, scanner semakin gencar digunakan untuk menyimpan gambar dokumen-dokumen tua, sehingga bila suatu saat dokumen itu hancur dimakan usia, kita masih dapat melihat isinya hanya dengan mengklik file gambarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Database dan sistem manajemen database. Yang pertama, manajemen data. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi pemakai. Kegiatan manajemen data. Pertama, pengumpulan data. Data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat dalam status formulir yang disebut dokumen sumber atau source document, yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Integritas dan pengujian. Data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasinya berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, penyimpanan. Data disimpan pada suatu medium seperti pita magnetik atau piringan magnetik. Yang keempat, pemeliharaan. Data baru ditambahkan, data yang ada diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan dihapus agar sumber daya tetap mutakhir. Yang kelima, keamanan. Data dijaga untuk mencegah penghancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan. Yang keenam, organisasi. Data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi. Yang kedua, penyimpanan sekunder. Yang pertama, penyimpanan berurutan. Penyimpanan berurutan atau sequential storage adalah satu organisasi atau penyusun data di suatu medium penyimpanan yang terdiri dari suatu catatan mengikuti satu catatan lain dalam suatu urutan nomor pegawai. Yang kedua, penyimpanan pita magnetik. Pita magnetik yang digunakan untuk menyimpan data komputer memiliki bentuk fisik yang sama dengan pita audio. Pita ini terdiri dari bahan plastik yang dilapisi dengan suatu zat yang memungkinkan perekaman. Yang ketiga, pembuatan alamat catatan. Ada 3 pendekatan dasar untuk menghasilkan alamat yang diperlukan DHSD untuk mengakses suatu catatan. Pendekatan tersebut adalah direct, hashing, dan indeks sekuensial. Yang keempat, memperbarui file pita magnetik. Sejumlah file yang menyediakan gambaran konseptual dari perusahaan tersebut, file master. Ada file master persediaan, file master pelanggan, file master pegawai, dan sebagainya. Tiap file master berisi data tentang suatu subjek tertentu. Yang kelima, penyimpanan akses langsung. Penyimpanan akses langsung atau direct access storage adalah suatu cara mengorganisasikan data yang memungkinkan catatan-catatan untuk ditulis dan dibaca tanpa pencarian secara berurutan. Yang keenam, penyimpanan piringan magnetik. Piringan atau disk yang digunakan untuk mencatat data komputer biasanya terbuat dari metal dan dilapisi bahan perekaman yang sama dengan pita magnetik. Yang ketujuh yaitu penggunaan pita magnetik. Pita magnetik sangat cocok untuk digunakan sebagai medium penyimpanan historis. Perusahaan dapat menyimpan data pada pita magnetik dan menyimpan pita tersebut sebagai catatan kegiatan bisnis. Yang terakhir, membaca dan menulis data pada piringan. Disk address menentukan jalur nomor read atau write, head, serta biasanya nomor catatan pada jalur catatan 1, catatan 2, dan seterusnya. Yang ketiga, hubungan penyimpanan sekunder dengan pemrosesan. Yang pertama, integritas logis dalam satu file. Dua pendekatan memungkinkan catatan-catatan pada satu file dipilih berdasarkan karakteristiknya daripada berdasarkan kuncinya. Pendekatan ini disebut inverted file dan linked list. Keduanya membutuhkan DHSD. Yang kedua, inverted file. Inverted file adalah suatu file yang disimpan dalam suatu urutan tertentu, tetapi suatu indeks yang menyertainya memungkinkan catatan-catatan dari satu file itu dipilih dalam urutan yang berbeda. Inverted file dirancang untuk memecahkan jenis masalah berupa permintaan manajer atas hanya catatan-catatan tertentu dalam suatu file. Inverted file indeks seperti itu juga disebut indeks sekunder. Yang ketiga, linked list. Suatu file tersendiri yaitu select person link ditambah pada setiap catatan dalam file master warniaga. File tersebut berisi link atau pointer yang menghubungkan semua catatan dari setiap warniaga. File yang berisi link disebut linked list.
Yang keempat, integritas logis antara beberapa file. Link digunakan untuk saling menghubungkan catatan-catatan dalam satu file dengan catatan-catatan yang berhubungan dengan secara logis di file-file lain. 4. Struktur database. Yang pertama, hubungan eksplisit. Satu pendekatan untuk menetapkan hubungan eksplisit antara catatan-catatan dari beberapa file adalah dengan menyusun catatan-catatan tersebut dalam satu hierarki. Ini disebut struktur hierarki. Suatu catatan yang memiliki anak catatan disebut parents, dan anak catatan itu disebut children. Yang kedua, hubungan implisit. Hubungan implisit yaitu hubungan yang dapat dinyatakan secara tidak langsung dari catatan yang ada. Dalam catatan database relasional, ada dalam bentuk tabel-tabel yang disebut flat file. Flat file adalah suatu penyusunan data dua dimensi dalam kolom-kolom dan baris-baris. 5. Perangkat lunak database. Perangkat lunak yang menetapkan dan memelihara integrasi logis antar file, baik eksplisit maupun implisit, disebut sistem manajemen database. 6. Menciptakan database. Definisi dari kebutuhan data adalah langkah kunci mencapai CBES. Nama yang diberikan untuk deskripsi dari semua data perusahaan adalah model data perusahaan. Saya Fatmawati dengan stambuk F1A1-21050. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer pribadi atau personal komputer. Pengertian personal komputer secara teknis, personal komputer adalah komputer pribadi yang memiliki tujuan umum untuk penggunaan secara tunggal atau personal. Nama lain dari personal komputer adalah komputer pribadi atau PC. Pada dasarnya, komputer ini digunakan untuk lingkungan rumah, kantor, toko, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Personal komputer berfungsi untuk mengelola data input atau output. Bisa juga informasi lain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Komputer ini biasanya memiliki harga yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Ada yang murah, biasanya digunakan untuk kebutuhan kantor dan toko. Dan ada juga yang sangat mahal, biasanya digunakan untuk kebutuhan bermain game, karena harus memiliki spesifikasi. Komputer yang sangat tinggi atau high end. Yang kedua, sejarah personal. Sejarah personal komputer. Pada masa lampau, personal komputer atau PC dirancang dan digunakan khusus untuk organisasi atau perusahaan besar yang bergerak di bidang pemasangan terminal tipis dan digunakan untuk banyak pengguna. Dengan satu komputer besar yang membagikan sumber dayanya ke semua pengguna. Setelah kemunculan komputer personal atau PC, mematahkan tradisi penggunaannya hanya untuk komputasi terminal. Pada akhir tahun 1980-an, kemajuan zaman teknologi memungkinkan pembuatan komputer yang lebih minimalis, yang dapat dimiliki dan digunakan setiap orang secara personal. Penggunaan personal komputer mulai tersebar dan banyak digunakan pada tahun 1980-an. Tentu saja komputer ini dijual dengan sangat mahal. Sejarah mengatakan bahwa mesin hitung adalah pendahulu dari komputer. Dan itu adalah pengembangan dari sistem operasi antarmuka yang efektif dan penggunaan yang ramah, memberikan dorongan
pengembangan menjadi pengolahan kata. Menurut sejarah, personal komputer pertama diluncurkan pada tahun 1971. Komputer pertama memiliki memori 256 bit dan diiklankan oleh Scientific American dengan harga $750. Namun, komputer ini tidak memiliki CPU dan seperti sistem lain yang di era itu, komputer ini dirancang hanya untuk penggunaan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Nama saya Aisyah Rahmita dengan Standbook F1A121017. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu komponen personal komputer. Komponen personal komputer terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Hardware adalah kumpulan perangkat keras komputer yang secara fisik bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Hardware terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah input device, seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua adalah process device seperti prosesor, motherboard, RAM, dan lain-lain. Yang ketiga adalah output device seperti monitor, printer, dan lain-lain. Yang keempat adalah storage device seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain. Dan bagian yang kelima adalah verified device seperti webcam, modem, dan lain-lain. Komponen personal komputer yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software adalah perangkat lunak yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dan mempunyai fungsi tertentu sesuai dengan pembuatannya. Software tidak memiliki bentuk fisik dan kamu bisa mengoperasikannya menggunakan perangkat komputer. Software secara umum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, operating system atau sistem operasi. Yang kedua adalah program language atau bahasa pemrograman. Yang ketiga adalah program aplikasi. Komponen personal komputer yang terakhir adalah brainware, pengguna atau user. Brainware adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan manusia yang berhubungan langsung dengan sistem komputer. Manusia adalah bagian penting dalam sistem komputer. Manusia mengambil bagian untuk merancang sistem komputer agar dapat bekerja sesuai yang diinginkan penggunanya. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.